Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka anta 'alamul ghuyub. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah salat subuh yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita sebelumnya kepada Allah Subhanahu wa taala di mana Allah Subhanahu wa taala telah menghidupkan kita dari mati yang sementara yaitu tidur. Kita bisa bangun karena dibangunkan oleh Allah. Ruhnya dikembalikan. Waktu tidur tentunya kita bermimpi. Walaupun ketika ditanya mimpi naon, enggak mimpi, padahal mimpi. Ya, cuma karena lupa dengan mimpinya dibilang tidak mimpi. Ketika orang bermimpi di dalam tidur itulah walaupun tidurnya berjam-jam serasa sebentar. Beda dengan orang yang melek walaupun 1 jam ya terasa lama. Kalau tidur 1 jam seperti 3 menit ya. Itulah hebatnya ketika orang tidur dikasih mimpi oleh Allah sehingga tidur yang lama pun tidak terasa. Bangun-bangun sudah menjelang subuh. Itu ruhnya dikembalikan. Berapa banyak orang yang tidur tidak bangun lagi oleh karena ruhnya tidak dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita yang bisa bangun ini ada hikmahnya nih. Hikmahnya apa? Kita dibangunkan oleh Allah. Dihidupkan kembali oleh Allah dari mati yang sementara. Hikmahnya kita masih dikasih kesempatan oleh Allah untuk beribadah kepada Allah. Dikasih kesempatan. Adapun kerja itu sebagai keperluan. Ibadah itu adalah maksud dan tujuan. Jangan terbalik. Keperluan sampai melupakan maksud tujuan. Padahal kita dibangunkan oleh Allah dari mati yang sementara. Hikmahnya adalah supaya kita beribadah kepada Allah. Maka waktu ini sangat mahal. Jangan disia-siakan. Ya, berleha-leha itu namanya tidak mensyukuri atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, yaitu nikmat hidup. Hidup ini kalau kita gunakan untuk berzikir 1 kali saja itu ada nilainya. Subhanallah. Coba sama-sama. Subhanallah. Saat ini juga Allah tanamkan 1 pohon di surga. Itu subhanallah orang yang masih hidup. Ya. Tapi kalau sudah maut, mau berjuta-juta kali melafalkan subhanallah ya sudah enggak ada nilainya. Itulah nilainya orang yang berzikir ketika masih hidup 1 kali ucapkan subhanallah. Allah tanamkan 1 pohon di surga. Alhamdulillah. Apalagi kita tadi zikir la ilaha illallah, la ilaha, itu harus bergetar. Ya, dan tidak akan berhenti
sebelum orang yang melafadzkannya dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Masya. Apalagi kita doa bersama lagi bersama imam. Orang yang doa bersama imam, yang satu doa, yang lain mengaminkan, illa ajallah, kecuali pasti doanya akan diijabah oleh Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Al-maqalatus saniyatu wassalasuna, nasihat yang ke-32. An Sufyan As-Tsauri rahimallahu, dari Sufyan As-Tsauri, ini wali. Ya, ini kisahnya wali-wali hebat, orang yang hidup di zaman tabi'in, generasi yang kedua, generasi terbaik. Ya, namanya zaman tabi'in setelah zaman sahabat. Anahu, bahwasanya Sufyan As-Tsauri su'ila, ditanya anil ungsi billahi ta'ala, mengenai agar bisa merasa ayam dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ditanya Sufyan As-Tsauri ini oleh seseorang, piye carane supaya orang itu merasa ayam dengan Allah. Ya, orang tuh kalau sudah ingat Allah itu jadi obat, hati menjadi tenang. Ala bidzikrillah tatmainnul. Hanya ingat kepada Allah, hati menjadi tenang. Nah, kita ini sudah berzikir, sholat, kok hati nggak bisa tenang. Ini caranya kumaha. Nah, caranya kumaha biar hati ini menjadi tenang. Mahuwa, apa itu? Supaya bisa merasakan hati yang ayem dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Faqala, maka Sufyan As-Tsauri menjawab, Allah tasta'nasa bikulli wajhi sabihin. Kamu jangan bersenang-senang dengan setiap wajah sabihin, yang indah, atau musyrikin yang wajahnya itu padang terang. Ini fitrah manusia ya. Pasti melihat awewe yang bening itu senang, betul nggak? Pilih mana kira-kira? Ada dua wanita, yang satu pesek tapi solehah, yang satu gelis cantik tapi nggak solehah. Kita pilih yang mana? Nah, pasti yang gelis. Gayanya aja yang solehah. Allah. Ini manusiawi ya. Tanya tuh Pak Aceng. Kalau wanita cantik nggak soleha bisa dijadikan kalau wanita yang soleha pesek nggak bisa dimancungi. Alasannya. Jadi hati kita tuh lebih cenderung ya, melihat wanita yang cantik tuh seneng bawaannya. Jangankan yang cantik, yang setengah aja masih dilirik. Apalagi yang cantik. Itu hati kita pada umumnya. Tapi itulah namanya perjuangan seorang laki-laki ya, menahan atau menundukkan pandangan. Paling berat ya sekarang jihad melawan hawa nafsu. Paling berat. Sampai Sayyidina Umar
tingkatan iman yang paling tinggi, yang imannya itu kekuatannya mampu menundukkan gempa bumi. Ya, kekuatan iman Sayyidina Umar itu mampu mendiamkan gempa bumi. Lahar yang panas yang keluar dari gunung mau menimpa penduduk Madinah cukup diusir dengan sorbannya Sayyidina Umar. Yang diperintah itu adalah Tamim Ad-Dari. Mim, tuh, lahar diusir. Nih pakai sorban saya nih. Laharnya takut, bukan karena takut sorbannya, takut pemilik sorban, yaitu Sayyidina Umar. Karena imannya saking tingginya. Masya Allah. Namun demikian, walaupun iman Sayyidina Umar itu begitu tinggi, ketika turun ayat Zuyyinal hubbus sahawati minan nisa, Allah telah jadikan rasa indah seorang wanita di saat dipandang, maka Sayyidina Umar pun doa minta ditangguhkan supaya diselamatkan imannya agar nanti nikmat wanita itu Allah berikan di surga saja. Karena saking beratnya. Jadi kalau orang tuh imannya tinggi bukan berarti melihat wanita cantik itu enggak hasrat. Ya, saya ini ustadz Pak, imannya kuat. Jadi dengan wanita cantik tuh enggak ada hasrat, dua kemungkinan. Kalau enggak bohong, anunya enggak hidup. Enggak hidup itu. Bohong. Jangankan kita yang imannya ngaku tinggi, tingkatan Nabi seperti Nabi Yusuf, walaqad hammat bihi wa hamma biha. Jadi Siti Zulaiha itu tertarik, Nabi Yusuf juga tertarik. Ini manusia. Siapa yang enggak tertarik? Wong Siti Zulaiha itu cantik, bening, mulus. Ya, wajar kalau laki-laki tertarik. Tapi barokah amalan Nabi Yusuf itulah akhirnya diselamatkan oleh Allah. Ditambah doanya ayahnya yaitu Nabi Yakub alaihissalam siang dan malam supaya iman anaknya yaitu Nabi Yusuf senantiasa dijaga oleh Allah. Nah ini. Maka ini jawaban As-Sufyan As-Tsauri. Kalau kita ingin merasa ayem, merasa tenang dengan Allah SWT, jangan bersenang-senang dengan setiap wajah yang bening. Pokoknya biasa sajalah. Ini namanya melawan hawa nafsu. Karena ya namanya laki-laki itu ya wajar lah. Jangankan yang masih muda. Yang sudah aki-aki juga kan kalau melihat yang bening itu ya sedikit banyaknya ya masih senang kan gitu. Namanya tua-tua keladi. Ya, makin tua justru makin menjadi ya. Nah ini. Jadi kalau hati ingin tenang, yang pertama jangan bersenang-senang dengan wajah yang bening. Musyrikin kalau ini artinya wajah yang padang, wajah itu yang dianggap paling cantik. Ini tantangan bagi kita ya. Kalau ditakdirkan dapat istri yang cantik ya alhamdulillah. Kalau dapatnya yang biasa ya alhamdulillah. Karena semuanya ada hikmahnya. Daripada nanti cantik malah disakiti hatinya, sudah diusir sama mertua karena nggak punya kerjaan, tambah lagi nggak punya duit, ditambah lagi sakit gigi. Lengkap kumaha rasana. Diusir oleh mertua,
uang tidak punya, ditambah sakit gigi. Gimana kira-kira? Ya salah sendiri. Milih yang cantik-cantik. Giliran nggak punya uang ya resiko. Ya kita mah apa yang Allah berikan itulah yang terbaik. Yang penting kita ridho. Yang kedua, kata As-Sufyan As-Tsauri, kalau kamu ingin merasa tenang dengan Allah, wala bisauti thayyib. Jangan bersenang-senang dengan suara yang bagus. Ini fitrah manusia juga ya. Mesti kalau kita dengerin orang nyanyi itu mesti yang didengar suara yang bagus. Ada enggak? Ada orang penyanyi suaranya jelek kita dengerin, kan enggak ya? Yang suaranya paling bagus itulah yang didengerin. Kita nyetel itu kan dangdut, terus apalagi ya pokoknya nyanyi-nyanyi lah. Ya yang kita dengerin itu kan yang suaranya bagus. Gak mungkin suara kayak apa itu ya suara pecah serak kita dengerin. Tentu kita tidak suka. Ya ini manusiawi. Ya senang dengan suara yang indah. Nah maka dalam hati kita ya berusaha untuk menghindar dari rasa senang ya mendengar suara yang indah. Makanya orang itu ya kadang mungkin tiap hari baik di televisi atau di HP ya dengerin suara-suara wanita yang indah padahal itu bukan mahram kita. Ya, bukan mahram kita. Karena mungkin kesel dengar suara istri sudah jelek, ngomel, akhirnya dia masuk kamar pakai headset dengerin lagu dangdut. Nah, ini orang seperti ini dia ibadah itu nggak akan merasa tenang dengan Allah. Maka kalau kita lihat kehidupan orang-orang kafir itu cirinya dua. Minum khamr dan mendengarkan musik. Jadi kalau banyak pikiran untuk menenangkan tuh minum khamr, mabuk, merasa plong, ya. Kemudian yang kedua dengerin musik. Jadi geleng kepala, coba. Kalau kita kan gembeleng karena zikir, la ilaha illallah, la ilaha. Kalau yang dengerin musik sama geleng juga, tapi Masya Allah. Nah kita nih sudah nggak layak ya, apalagi kita nih sudah bapak-bapak, ya aki-aki, kalau udah dengerin musik pakai handset sambil goyang, nggak pantas, ya bah. Depan televisi nonton dangdut pakaian seksi ya suaranya wah merdu sambil goyang-goyang kayak nggak pantas ya serasa tidak pantas udah mau mati kok. Kadang anaknya juga kan gitu nih kayak sebagai hiburan saya belikan televisi yang layarnya berapa ini ada yang harga 17 juta itu yang gede yang 5 punya paling gede yang seperti layar tancap. Pokoknya kakek biar senang dibeliin televisi yang gede dengerin musik ya Masya Allah orang udah mau mati kok dikasih suruh nonton dangdut innalillahi Masya Allah tujuannya supaya bawaannya senang enggak justru malah gelisah ibadah pun tidak akan merasakan ayem atau tenang dengan Allah. Ya, hati itu tenang tuh kalau orang itu berani meninggalkan suara-suara yang indah, yang itu bukan mahram kita. Insyaallah ya. Jangan dengerin. Ladidin ya yang nikmat fis sama ketika didengar wasarihi
yaitu merasa senang fi qalbi, di dalam hatinya. Hatinya merasa senang. Kalau dengerin suara yang indah, merasa enak didengar, kemudian merasa senang di hati. Nah, orang seperti ini ibadah kepada Allah tidak akan bisa merasakan ketenangan atau merasa Yang ketiga, wala bilisanin fasihin. Janganlah bersenang-senang dengan lisan yang fasih. Jayyidin itu yang pinter. Jayyid itu pinter ngomong. Ya, kalau kita mungkin cari wanita itu wanita yang pinter ngomong gitu. Karena wanita yang pinter ngomong ya pada umumnya disukai oleh laki-laki. Ya, nah apalagi kalau istri kita nih sudah komplit, cantik, suaranya bagus, pinter ngomong lagi, masya Allah, ya ini double ini, ya. Ya kalau itu memang rezekinya, ya alhamdulillah. Cuma di hati kita jangan sampai ada harapan, bahkan rasa gembira, senang kalau memiliki seorang wanita yang pintar bicara. Ya, biasa aja lah. Insyaallah ya. Pokoknya kita nih mau membersihkan hati. Karena orang itu kalau hatinya bersih, ibadah itu akan terasa nikmat. Jangankan mendengarkan, ya. Ketika orang itu mampu menundukkan pandangan dari wanita, maka Allah akan memberikan kenikmatan dalam beribadah kepada Allah. Itu balasannya. Kalau ingin mendapatkan kenikmatan dalam ibadah, kenikmatan dalam berzikir, berani menundukkan pandangan. Jadi nikmatnya zikir, nikmatnya ibadah itu pemberian, hadiah dari Allah ketika orang mampu menundukkan pandangan. Dan tentu ini tidak gampang, butuh yang namanya perjuangan atau pengorbanan. Ya, kalau di masjid kan nggak ada yang bisa kita lihat. Nanti kalau sudah keluar dari masjid, orang lewat, mesti dilirik itu mesti. Ya, ya Ustadz juga manusia biasa. Jangan mungkin punya pandangan kalau Ustadz itu nggak terkesan, nggak sama. Ustadz juga terkesan, apalagi yang bukan Ustadz. Cuma karena pakaiannya yang pakai kopiah, pakai sarung itu yang bisa menjadi rem. Kalau orang awam itu kan pakai celana jeans, kemeja, sehingga kalau ngelirik pun ya orang akan memandangnya itu biasa. Tapi kalau ustadz yang melihat itu, ustadz kok mata keranjang, dipandang itu enggak enak. Itulah ya pentingnya orang itu berpakaian sunnah. Ya namanya manusia itu yang melihat wanita cantik tuh ada rasa senang tuh wajar. Jadi jangan punya pandangan kalau ulama, kiai, ustadz itu melihat wanita cantik tuh nggak terkesan, nggak ada rasa. Enggak, justru kalau ulama yang sering banyak zikirnya itu malah syahwatnya makin besar. Makanya tidak sedikit kiai-kiai yang sudah tua istrinya opat. Karena memang kuat, makin orang itu duduk bersila berjam-jam itu secara kesehatan itu jadi menguatkan sesuatu itu. Jadi makanya walaupun sudah kiainya udah tua, itu istrinya masih muda. Jadi nggak perlu pakai obat kuat. Itulah yang dinaskan dalam Al-Quran. Kalau orang itu banyak istighfar, Allah berikan kekuatan. Nggak perlu pakai obat kuat. Jadi lari ke sana. Insyaallah ya. Insyaallah apa nih? Jangan bersenang-senang dengan setiap wajah yang indah. Ya, kemudian jangan bersenang-senang dengan suara yang bagus.
Jangan bersenang-senang dengan orang yang pandai bicara. Lisan fasihin, lisan yang fasih. Sudahlah, kita nih sudah tua, jangan dengerin lagu-lagu ya yang dianggap suaranya indah. Itu nanti pengaruh ke ibadah kita, itu jadi nggak bisa tenang dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal dengan orang itu banyak berzikir, ala bidzikrillah tatmainnul qulub, hati menjadi tenang. Yang kita carikan ketenangan, betul nggak? Ya, nggak punya duit, tenang. Ya, istri marah, tenang. Teman jelekin kita, tenang. Jadi bawahnya tenang. Tenang itu pemberian daripada Allah. Ketika apa? Orang itu berzikir kepada Allah. Berzikir dan tidak senang dengan melihat wajah yang indah. Kalau masih zikir, ibadah, tapi masih suka mandang wanita yang bukan mahramnya, itu tidak akan mendapatkan kenikmatan dalam beribadah. Jadi kelihatannya zikir, tapi hati masih gelisah. Hati masih gelisah. Ya inilah perjuangan seorang laki-laki itu di sini. Ya, jadi nggak gampang. Kalau berjuang itu kan mengangkat pedang, kalau menang ya dapat ghanimah, kalau kalah dapat bidadari. Ya, enak kan? Perang itu cuma dua aja. Menang ya dapat harta, kalah dapat bidadari. Itu enaknya perang. Makanya orang tuh senang kalau berjuang ya senang, asalkan niatnya lurus. Orang perang, kalau perang kan dapat ghanimah, wanita-wanita cantik, ya dapat bagian ini, yang bule-bule bagian panana, ya yang sipit-sipit Pak Iis, ya tingginya sipit. Ya nanti kan itu perang, ada nanti pembagian-pembagian yang agak gemuk-gemuk dikit Pak Aceng. Itu nanti pemimpinnya yang bagi, ya. Gitu. Masya Allah. Jadi ya kalau menang ya beruntung, kalah juga beruntung. Kalau berjuang di jalan Allah, yang paling berat nih ya melawan hawa nafsu ini. Ya, menundukkan pandangan tuh butuh pengorbanan, nggak gampang loh. Betul nggak? Nggak gampang. Jadi kalau wanita lewat seksi kemudian langsung itu mah pura-pura, tapi begitu lewat dipalingin lagi. Apalagi kalau pakai kacamata hitam, wah kesempatan. Lirik, padahal ngelirik gitu. Ya, padahal lirik. Orang kan nggak tahu karena pakai kacamata hitam. Makanya saya nggak suka tuh pakai kacamata hitam. Banyak bohongnya. Banyak bohong. Ya, apa adanya. Laki-laki itu ya perjuangannya di sana. Apalagi sekarang ini kan zaman biro, zaman kebebasan. Orang itu tidak akan selamat imannya kecuali kalau orang itu naik kapal. Ya sekarang itu zaman banjir maksiat. Kalau di zaman Nabi Nuh banjir bandang. Banjir bandang itu yang selamat naik kapal Nabi Nuh. Sekarang juga banjir maksiat. Mau kemanapun ya kita nih ya akan dipaksa untuk bermaksiat, sulit untuk menghindar. Zaman sekarang itu sulit. Maka tidak ada tempat yang mampu menyelamatkan iman kita kecuali kalau kita naik kapal. Apa kapal akhir zaman? Yaitu masjid. Maka jangan berpisah ini dengan masjid. Selama kita ini hatinya terpaut kepada masjid, walaupun zaman sekarang zaman sudah rusak, zaman jababirah, insya Allah iman kita akan senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya, pokoknya dengan masjid itu senang. Man alifal masjid alifallah, barang siapa yang cinta kepada masjid maka akan dicintai oleh Allah. Insyaallah ya. Pokoknya dengan masjid itu senang, ingin berlama-lama. Senang itu ingin berlama-lama.
orang seperti ini dicintai oleh Allah, artinya dia ini calon ahli surga ya Allah Subhanahu wa taala. Ya, iman kita akan senantiasa dijaga oleh Allah sampai akhir hayat kita. Kalau kita ini hatinya senantiasa terpaut kepada masjid, nanti di padang mahsyar pun di saat orang itu kepanasan, bercucuran keringat keluar daripada tubuhnya, tapi orang yang hatinya terpaut kepada masjid, maka dia mendapat yup-yupan. Apa yup-yupan? Naungan tanpa terasa, seperti orang yang melakukan sholat 2 rakaat, tahu-tahu sudah berada di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, sekarang ini kita siap berjuang, insyaallah ya. Berjuang melawan hawa nafsu. Intinya kalau kita mampu menundukkan pandangan, Allah akan memberikan kenikmatan dalam beribadah kepada Allah. Inilah, mudah-mudahan Allah SWT senantiasa menjaga iman kita sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.